Jadi kita jangan merasa gampang barangkali murtad, barangkali kafir kalau kita membekukan dulu hadis yang kira-kira irasional. Itu aja. Punya keberanian enggak? Di madzhabul arba'ahnya, empat-empatnya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, Hambali, Maliki, Syafi'i, empat-empatnya mengatakan bahwa apabila istri itu sakit dan tidak bisa dipakai lagi, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Setuju nggak begitu? Nah, itu persoalannya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo semuanya, Rahayu Sakung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem, yang diikuti dalam bahasa Arab, Shalom Alaikum ya, maknanya sama ya, kesejahteraan besertamu atau salam sejahtera. Oke teman-teman ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Nah, sahabat-sahabat, pada video kali ini merupakan bentuk apresiasi dan reaksi tanggapan ya atas video atau edukasi yang bagus yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur Yasin. Oke teman-teman, without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung aja kita simak dulu cuplikan video yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Demikian. Siapa yang menghina Nabi? Sebetulnya saya mau jujur aja ya. Orang yang mengatakan percaya Nabi juga sebetulnya ya, kalau tidak menghina ya minimal tidak hormat lah. Anda yakin nggak? Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Ya kan? Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umurnya 9 tahun? Apa itu terhormat dalam pikiranmu? 9 tahun loh. Tapi selalu beralasan ada sumber riwayat begitu. Ya itulah yang jadi persoalan. Imam Bukhari menyelesaikan per 15 menit satu hadis, mengecek kebenaran rawinya dan mentelaah semuanya itu dalam 15 menit per 15 menit satu hadis. Itu persoalannya. Nah ya, sahabat-sahabat, jadi Buya Syakur Yasin mengajak kita untuk memakai pikiran yang sehat ya, memakai hati nurani ya. Jangan gampang asal percaya begitu ya terhadap hadis-hadis ya. Salah satu contohnya itu ya, Imam Bukhari menyeleksi hadis 15 menit satu hadis. Artinya kemungkinan salah atau kemungkinan terlewatkan itu sangat besar. Ya. Jadi sangat besar. Jadi kira-kira begini, saya mengajak sahabat-sahabat untuk berpikir ya. Bisa jadi hadis itu sahih, bisa jadi dhaif ya. Bisa jadi hadis itu benar, bisa juga hadis palsu. Ini masalah lagi. Kalau benar pun ya, kalau benar, ini tafsirannya bisa macam-macam. Ulama satu dengan ulama yang lain menafsirkan beda-beda. Karena tidak paham kontekstualnya saat itu. Seandainya hadis itu benar ya, tafsirannya pun beda-beda. Ustadz satu dengan ustadz lain, ulama satu dengan ulama lain itu beda. Itu kalau benar. Apalagi kalau hadis itu palsu, sudah jelas salah semua. Salah kemudian dianggap sebagai hadis yang asli, dianggap sebagai benar, ya pengikutnya sudah multi tafsir, sudah tafsirnya macam-macam, salah semua. Itulah yang terjadi. Nah, coba dipikirkan sebagaimana disampaikan Buya Syakur tadi. Ketika Imam Bukhari menyeleksi hadis dengan waktu yang begitu singkat dan cepat-cepatan, pasti banyak yang terlewat.
Nah, artinya jangan asal percaya kepada hadis. Oh ya teman-teman, ini sebagai himbauan dari saya ya. Fatwa Frans Donal atau opini. Fatwa itu opini ya atau pendapat Frans Donal. Sebenarnya teman-teman tuh kalau membaca misalkan ayat Al-Quran gitu ya. Al-Quran sudah sangat bagus memberitahu pembacanya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46 dikatakan, Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Maidah 46. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 94. Nabi Muhammad kalau ada keraguan, ini Rasul ya, Nabi Muhammad aja disarankan, kalau kamu ada keraguan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ya, ini dua ayat kunci teman-teman ya. Al-Maidah 46 mengatakan, Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Kemudian di Yunus 94, kalau kamu ragu ya, dengan apa yang kami turunkan, ya waktu ayat itu Yunus 94 turunkan, Al-Quran belum menjadi sebuah kitab, belum. Ya. Tapi kalau kamu ragu dengan apa yang diturunkan, tanyakan kepada siapa? Pembaca kitab sebelum kamu. Jadi tanyakan kepada orang-orang rabi-rabi Yahudi yang membaca kitab Taurat dan pendeta-pendeta Nasrani yang membaca kitab-kitab Injil. Artinya Al-Quran ini sebenarnya sangat bagus memberitahu pembacanya. Kalau pengen tahu, memahami Al-Quran dengan benar, kalau ada keraguan, kuncinya apa? Tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran berulang kali merujukkan pembacanya kepada Taurat dan Injil. Ingat-ingat ayatnya. Al-Maidah 46. Taurat dan Injil di dalamnya ada apa? Cahaya dan petunjuk. Jadi artinya siapa yang mau membaca Al-Quran supaya dapat penerangan, dapat petunjuk dan cahaya yang jelas, supaya tafsirannya tidak ngalor ngidul, tidak bingung, tidak debatable, ulama ini beda dengan ulama itu, ustadz ini beda dengan ustadz itu. Supaya tidak terjadi apa? Saran Al-Quran. Tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu, yaitu kepada pembaca kitab Taurat dan pembaca kitab Injil. Kenapa? Al-Maidah 46. Karena Taurat dan Injil di dalamnya ada apa? Cahaya dan petunjuk. Jadi sering saya sampaikan, dengan segala hormat harus saya ulangi lagi. Orang-orang yang membaca Al-Quran ditafsir-tafsirkan sendiri, itu seperti orang yang dalam gulita malam, kegelapan malam. Ya, zaman dulu tidak ada listrik, belum ada PLN ya. Dalam kegelapan malam mau pergi ke kota, kesasar ke hutan, kejegur jurang. Kenapa? Karena berjalan tanpa cahaya dan tanpa petunjuk. Bisa tersesat, bahkan bisa binasa. Sekali lagi ya, Al-Quran sudah memberitahu pembacanya. Kalau membaca Al-Quran ini tidak bisa lepas dari cahaya dan petunjuk Taurat dan Injil. Tapi kemudian ratusan bahkan ribuan tahun kemudian, sekarang banyak orang mengajarkan kepada Anda, kalau baca Al-Quran nggak ngerti, kamu harus baca hadis. Rujukannya ke hadis. Ayat Al-Quran yang tidak dipahami, harus dipahami dengan hadis. Padahal hadis yang tertua, hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim ya, yang tertua itu Bukhari ya, itu baru ditulis sekitar 200-300 tahun setelah Nabi Muhammad nggak ada. Coba bayangkan, timelinenya ya, jarak waktunya. 200 tahun. Nah, jadi bagaimana logika orang-orang kok yang mengatakan bahwa kalau ada ayat Al-Quran yang sulit harus dijelaskan dengan hadis. Padahal Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Tidak ada satupun ayat di Quran mengatakan, kalau kamu bingung dengan apa yang kami turunkan, kamu bingung membaca Al-Quran ini, tanyakan nanti kepada penulis hadis yang akan muncul 200 atau 300 tahun lagi. Tidak. Tapi Al-Quran berkata, kalau kamu ragu, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Yaitu rabi-rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat dan pendeta-pendeta Nasrani dengan kitabnya Injil. Begitupun dalam Al-Maidah 46.
Injil, ya, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu sebagai tambahan opini atau fatwa atau pendapat dari saya ya teman-teman. Supaya membaca Al-Quran nggak bingung, tunduklah, taatlah kepada apa yang disampaikan Al-Quran sendiri. Ingat, Al-Quran tidak pernah bilang, kalau kamu bingung baca ayat-ayat ini, tanyakan kepada nanti penulis-penulis hadis yang akan muncul ratusan tahun kemudian. Tidak. Ya. Jadi, itu juga salah satu cara metode saya membaca dan memahami Al-Quran. Saya mentaati ayat Al-Quran sendiri. Yunus 94. Jika ada keraguan, kita harus menanyakan kepada pembaca kitab sebelum Al-Quran itu, yaitu pembaca kitab Taurat dan kitab Injil. Dan juga Al-Maidah 46. Sebab Injil dan Taurat, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau Anda tidak termasuk orang yang bertakwa, Anda tidak mau menjadikan Taurat dan Injil sebagai cahaya dan petunjuk, ya silahkan. Oke, lanjut. Dan di Imam Bukhari juga itu ada hadis yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghapus Al-Falaq dan Anas. Ini bukan Quran katanya. Di Bukhari juga mengatakan Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang. Mau diterima juga begitu. Dan di hadis Bukhari juga bahwa kalau orang bunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Mau percaya juga begitu. Ini kan persoalannya. Jadi artinya kita oke deh, kita jangan mempercayai, meyakini 100% bahwa hadisnya di Bukhari pasti benar semua dan bertanggung jawab. Enggak. Selagi namanya katanya dicek dulu dong. Dulu Imam Bukhari menseleksi hadis, dasarnya kan curiga. Ya kan, mencurigai barangkali hadis palsu. Artinya 600.000 hadis palsu semua. Artinya kayak apa suburnya pada waktu itu orang bikin hadis palsu. Betul nggak? Lah ya iya dong. Untung ada Imam Bukhari. Itu juga kecolongan kan? Lah iya, makanya kita jangan take for granted ya. Cobalah kita gunakan akal sehat lagi, kita pikir lagi. Jadi begini aja kesimpulan saya mah kalau hadis-hadis itu. Jangan bukan menolak hadis, bukan. Kita meneliti hadis. Kalau kita ini tidak menerima hadis, bukan berarti kita tidak percaya pada Kanjeng Nabi, bukan. Barangkali ada orang yang jual nama. Apalagi tapi saya saja banyak yang jual nama jaribuya padahal mah beli je. Apalagi Nabi kan sebagai seorang pemimpin, ya artinya jualnya kan laku. Mungkin juga banyak orang pinjam utang kata Buya. Ya dikasih. Minta sumbangan Buya saya lagi bikin anu ya kasih banyak kok. Nah itu kan persoalannya. Jadi kita jangan merasa gampang barangkali murtad, barangkali kafir kalau kita membekukan dulu hadis yang kira-kira irasional. Itu aja. Punya keberanian enggak? Lah ya kan begitu. Ini kan terbukti tafsir Tobari itu hadis palsunya banyak banget. Israiliyat. Kan gitu. Jadi punya keberanian enggak umat Islamnya? Gitu aja kok. Bakal beliau ya wis. Iya, saya nggak maksakan gitu. Jadi daripada saya mempercayai, meyakini sesuatu yang irasional, ya bagi saya sulit kalau meyakini sesuatu yang nggak masuk akal saya. Sebab sebelum masuk ke hati harus masuk otak dulu dong. Betul nggak? Lah iya itu. Nah kalau masuk ya bukan berarti tidak percaya, ditangguhkan dulu, coba diteliti lagi. Ya, sahabat-sahabat ya. Jadi Buya Syakur Yasin ini mengajak kita atau menginspirasi kita atau memprovokasi ya, provokasi yang positif ya. Memprovokasi positif kita semua supaya ketika membaca tulisan-tulisan yang disebut sebagai kitab suci atau hadis ya, itu untuk lebih berhati-hati ya.
Jangan asal percaya, jangan gampang percaya. Oh, itu katanya ulama. Itu menurut imam ini. Itu menurut ini. Wah, langsung percaya, jangan ya. Tapi utamakan pakai akal sehat, pakai hati nurani. Ya. Nah, teman-teman, menyikapi hal ini, izinkan saya lagi-lagi memberikan fatwa atau opini ya. Opini atau fatwa Frans Donal ya. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya ketika kita membaca tulisan siapapun, ya, kadang orang kan suka membanggakan dalil, mana ayatnya, mana dalilnya, ya. Atau ada orang juga suka membanggakan tulisan di buku-buku. Maka seperti Gus Islah Bahrawi mengatakan, saya ini membaca buku minimal sebulan itu 1000 halaman. Waduh ya. Ya itu tidak salah dan bagus ya. Anda membaca tulisan-tulisan orang, buku-buku sebulan 1000 halaman, wah keren banget Gus Islah Bahrawi ya. Tetapi ya dengan segala hormat harus saya katakan, teman-teman kalau Anda membaca tulisan atau teks yang merupakan pengalaman orang atau cerita dari orang, itu ibaratnya kalau Anda makan duren, suami Anda yang makan, Anda diceritain oleh suami, duren ini enak loh, rasanya gini-gini. Kemudian Anda berpikir, oh iya duren enak. Atau istri Anda ya. Kalau Anda cowok ya berarti istri Anda. Istri Anda cerita kepada Anda. Atau pacar, atau orang tua, atau teman cerita kepada Anda. Wih ini duren enak, rasanya begini, ada gurihnya. Wah enak gini. Jadi Anda tahu sesuatu itu bukan dari mengalami sendiri. Tapi cuma tahu dari katanya. Atau kalau ilustrasi yang lebih ekstrim ya. Orang yang lain makan nangka atau buah apa mangga begitu ya. Atau yang apa tahu atau tempe apapun. Kemudian Anda hanya mendapatkan ampas atau kunyahannya saja. Anda tidak makan sendiri. Sehingga tafsiran orang bisa macam-macam berbeda-beda. Sekali lagi saya tidak sedang merendahkan buku-buku atau kitab-kitab suci ya, tidak. Tapi saya mau mendudukkan kitab-kitab itu pada proporsi yang pas. Itu cuman katanya. Kitab suci misalkan mengatakan Allah Maha Baik, Maha Kuasa, betul. Tapi tidak ada kebenaran di situ, teman-teman. Anda untuk merasakan kekuasaan Allah, kebaikan Allah, itu tidak di kitab itu, tidak ada. Anda buka kitab misalkan. Di Bible, ini contoh Bible ya. Allah Maha Baik, Yahweh Maha Baik. Anda buka di sini, wih Allah Maha Baik. Anda merasakan kebaikan Allah. Tidak ada, cuma tulisan. Ini cerita tentang Allah. Cerita tentang Nabi, cerita tentang pengalaman orang baik, cerita tentang pengalaman orang jahat. Itu kan katanya semua. Beda halnya jika Anda, kita, saya mengalami sendiri. Nah, maka izinkan saya mengutip ya. Kalau di Bible itu dikatakan Taurat Yahweh atau Taurat Sang Pencipta itu ada di dalam hatimu, diletakkan di dalam batinmu. Kalau bahasanya Al-Quran ya, buat teman-teman yang membaca Al-Quran, Anda bisa buka di dalam surat Al-Isra ya, surat 17 ayat 14. Ini bagus sekali ayatnya. Bahasa Arabnya Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Iqra itu bacalah, kitabaka itu kitabmu. Bacalah kitabmu sendiri. Bukan buku, teman-teman. Ya, ketika surat Al-Isra itu turun belum ada Al-Quran jadi kitab. Tapi maksudnya bacalah kitabmu. Kitab diri kita ini loh, kitab. Ya. Mikrokosmos diri kita ini. Makrokosmos alam semesta. Jagat kecil, buana alit diri kita ini. Jagat besar, buana agung, buana ageng. Ya, alam semesta. Nah, jadi Quran atau bacaan yang suruh baca itu sebenarnya diri kita ini. Iqra kitabaka. Ya, Al-Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 14. Ingat-ingat. Bacalah kitabmu sendiri.
Jadi seperti Gus Islah, sekali lagi bagus membaca banyak buku. Tapi kalau Gus Islam, ini contoh, ini sekedar contoh ya. Saya tidak mengatakan Gus Islah tidak. Tapi ini sekedar contoh. Kalau seandainya Gus Islah lebih banyak membaca kitab menurut tulisan ini, profesor ini, doktor, tapi jarang membaca dirinya sendiri, percuma. Karena kebenaran sejati itu tidak ada di buku-buku yang ditulis di atas dengan tinta-tinta di atas kertas. Kebenaran sejati itu kita rasakan. Kitab yang sejati itu diri kita ini. Sejatine kitab suci ya diri kita. Dari ujung rambut, ini yang materi ya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Dengan segala jeroan-jeroannya. Kemudian yang metafisik. Pikiran, batin, sukma. Semua ini yang disuruh baca. Ya. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu sendiri. Nah, kalau Anda dan saya, kita membaca kitab kita sendiri. Itu tidak multitafsir, teman-teman. Ketika kita membaca Taurat yang ada di dalam diri kita, itu tidak multitafsir. Anda tidak perlu harus sekolah dulu bahasa Arab sekian tahun, bahasa Ibrani sekian tahun, bahasa Yunani sekian tahun, bahasa Inggris sekian tahun, dapat gelar dulu, harus jadi pendeta dulu, harus gelar jadi ustadz dulu, ya. Harus lulusan luar negeri, ngabisin waktu, ngabisin uang, tidak perlu. Ketika kita membaca kitab diri kita sendiri, kitab yang asli itu diri kita sendiri ini. Itu tidak multitafsir, seluruh dunia sama. Karena gurunya bukan manusia, bukan makhluk, tapi gurunya adalah Gusti, guru sejati, bagus hati. Ya. Jadi itu sebagai opini atau fatwa atau tambahan dari saya ya teman-teman ya. Boleh kita suka membaca kitab suci, Veda, Bhagavad Gita, Tipitaka, Al-Quran, Bible dan sebagainya. Terus membaca tulisan-tulisan orang boleh. Ya. Tetapi kalau kita hanya membaca katanya, itu ibaratnya itu tadi. Anda hanya mendengar rasanya durian dari kata orang, tapi belum pernah mengalami sendiri. Tapi ketika kita betul-betul mau membaca, Iqra kitabaka, ya, membaca diri kita sendiri. Ini loh Quran yang sejati, bacaan yang sejati, Injil, kabar baik yang sejati itu ya diri kita ini. Iku rosoni cetha welo-welo, kasunyatan, nyata. Bukan katanya, bukan teorinya. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang begini, apa yakin pendapat fuqaha itu berdasarkan hadis itu masuk akal? Banyak kok, banyak sekali, termasuk Imam Abu Hanifah. Kasusnya gini, apabila ada seorang perempuan, ya, ditinggal oleh suaminya pergi berjihad lah gitu, perang 5 tahun nggak pulang-pulang, ada kabar meninggal dunia. Lalu si perempuan ini menunggu idahnya habis kan gitu, lalu kawin lagi sampai punya anak 4 lah umpamanya. Sudah Abu Hanifah ditanya, ini perempuan udah kawin lagi, sudah punya anak 4. Tiba-tiba suami yang diduga mati itu datang lagi. Ini di fikih mazhab al-arba'ah ada. Bagaimana hukumnya? Kata Abu Hanifah, ini anak-anak yang lahir dari suami yang kedua ini dinisbatkan kepada suami yang pertama. Itu anaknya suami yang pertama. Dan kemudian perempuan ini harus diceraikan dari suami yang kedua, kembali kepada suami yang pertama. Masuk akal enggak? Di madzhabul arba'ahnya, 4-4-nya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, Hambali, Maliki, Syafi'i, 4-4-nya mengatakan bahwa apabila istri itu sakit dan tidak bisa dipakai lagi, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Setuju nggak begitu?
Nah, itu persoalannya. Anda bebas loh. Jangan mengatakan mereka bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Siapa bilang mereka bertanggung jawab? Itu aja persoalannya. Sampai obat-obatan tidak wajib. Kenapa? Karena barangnya nggak bisa dipakai. Ini kan persoalan. Maka dibaca di jilid 4 Kang Arif di Majmu' Arba'ahnya. Nah, ini semacam itu maksud saya. Yuk kita pakai logika saja. Tapi begini, kita tetap pakai sopan santun. Jangan menyalahkan orang zaman yang terdahulu. Mereka juga berjasa kok. Saya segini nih, jasa mereka juga. Saya mengerti fahwal khitab, adnal khitab, itu kan dari Imam Syafi'i. Ya kan gitu. Iya, jadi maksud saya ke depan kita bukan menyalahkan tapi menyempurnakan, merevisi, kan gitu supaya menjadi sempurna. Saya yakin mereka juga sangat gembira kalau seandainya kita punya maksud baik seperti itu. Ya kan begitu persoalannya. Oke teman-teman, kiranya sekian dulu ya pada perbincangan kali ini. Edukasi yang cukup bagus disampaikan oleh Buya Syakur Yassin dan juga sudah saya berikan fatwa atau pendapat atau opini dari saya ya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video yang lain. Tetap semangat.